Bapak, pada hari ini kami ingin mendengar firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu itu suci Tuhan, firman-Mu itu kudus Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu akan membersihkan kami semua Tuhan. Karena Yesus sendiri berkata, Engkau telah bersih karena firman yang telah Aku sampaikan kepadamu. Dan kami percaya Tuhan, firman yang disampaikan kepada kami pada hari ini akan membersihkan seluruh hidup kami, akan membersihkan kami dari segala pencemaran jasmani dan rohani Tuhan. Roh Kudus bekerja melayang-layang di atas kami, membentuk ulang kehidupan kami dengan firman Tuhan. Kami berdoa biar kuasa firman Tuhan termanifestasi lewat dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau memakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan berita firman Tuhan yang dari surga. Engkau memakai hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan dengan kekuatan kuasa dari tempat yang maha tinggi, supaya setiap kata yang keluar dari mulutnya Tuhan benar-benar berasal dari Tuhan dan mengubahkan kehidupan kami. Roh Kudus, Engkau menyadarkan kami akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Roh Kudus melayang-layang di atas kami. Roh Kudus membentuk ulang kehidupan kami. Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami, memeteraikan setiap firman yang disampaikan. Biarlah setiap firman yang disampaikan pada hari ini Tuhan tidak akan berlalu dengan sia-sia, tetapi akan sampai kepada kedalaman hati kami yang paling dalam Tuhan. Dan di situ akan berakar, bertumbuh dan menghasilkan buahnya. Apa kami berdoa di dalam nama Yesus, biar kami semua yang mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oh Tuhan, kami memberikan tanah hati yang subur di hadapan Tuhan untuk ditaburi benih firman Tuhan. Dan biarlah kuasa firman akan nyata dalam kehidupan kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Roh Kudus bekerja selama firman Tuhan disampaikan. Roh Kudus berbicara secara pribadi kepada setiap kami Tuhan, membangkitkan hidup kami semuanya Tuhan, membangkitkan hati dan pikiran kami semuanya untuk Engkau Tuhan. Dan kami berdoa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar ketika firman diberitakan, sepanjang firman diberitakan, tanda-tanda menyertai Tuhan, tanda-tanda heran dan mujizat menyertai pemberitaan firman Tuhan. Engkau menjamah setiap kami, baik yang ada di sini maupun yang di rumah Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang terluka Engkau sembuhkan, yang sedih Engkau hiburkan, yang putus asa Engkau berikan pengharapan yang baru, yang telah mati rohani yang Engkau bangkitkan. Oh Tuhan, yang telah berkurang iman, yang merosot dalam iman Engkau bangkitkan, sehingga kami semua menjadi seperti yang Engkau inginkan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar Tuhan sendiri akan bekerja melalui pemberitaan firman Tuhan. Tolong kami untuk semakin mengenal Engkau melalui pemberitaan firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami yang mulia, Tuhan Yesus Kristus yang kami cintai. Dan semua kita yang siap dengar firman, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. Haleluya. Saudara yang di rumah juga boleh duduk. Kalau tadinya sudah duduk ya sudah, nggak apa-apa. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat keempat. Mari kita baca Alkitab kita dari Kisah pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kisah pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kisah pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Masih hangat hari Pentakosta, baru berjalan seminggu. Jadi saya masih bicara tentang kepenuhan Roh Kudus. Kisah pasal 2 ayat 1 sampai ayat 4. Semua sudah ada di situ? Kalau sudah, mari kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Hari ini kita akan membahas tentang tanda kepenuhan Roh Kudus. Ini adalah sebuah isu yang sudah lama diperdebatkan dan sampai sekarang belum ketemu titik temunya antara orang-orang Pentakosta dan orang-orang yang non-Pentakosta. Mengapa demikian? Karena orang-orang Pentakosta selalu berkata, tanda dari seseorang dipenuhi Roh Kudus adalah berkata-kata dalam bahasa roh.
Sementara orang-orang yang non-Pentakosta tidak menerima itu. Tanda seseorang dipenuhi Roh Kudus bukanlah berkata-kata dalam bahasa roh. Nanti kita akan bahas mengapa mereka mengatakan seperti itu, saudara-saudara. Tetapi secara ringkas atau secara singkat, mereka berkata bahwa tanda dari seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah mereka menghasilkan buah roh. Yang satu berkata tandanya adalah bahasa roh, yang lain berkata tandanya adalah buah roh. Yang mana yang benar? Saya pikir dua-duanya benar, saudara-saudara. Karena orang-orang Pentakosta mengambil itu berdasarkan Kisah pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain. Tetapi orang-orang non-Pentakosta menyanggahnya dengan berkata bahwa mereka berkata-kata dengan bahasa lain, dan bahasa yang mereka pakai ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus itu bahasa yang dimengerti oleh manusia. Karena pada waktu itu ada orang-orang dari berbagai penjuru dunia yang ada di situ, ada berbagai bangsa yang ada di situ, orang Yahudi dari berbagai bangsa ada di situ, dan mereka mendengar orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus itu berbicara dalam bahasa asal, bangsa asal mereka, bahasa asal dari mereka di mana mereka berada. Jadi kalau bahasa roh yang selama ini orang-orang Pentakosta gunakan itu bahasa yang tidak dimengerti oleh manusia. Ya, jadi ada sanggahan, ada ya. Tetapi pada hari ini saya mau menyampaikan beberapa tanda seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus dari firman Tuhan, supaya kita bisa berkaca dari firman Tuhan. Betulkah kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus? Sungguhkah kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus? Apa kata Alkitab tentang tanda seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus? Karena jangan-jangan kita mengaku dipenuhi Roh Kudus padahal belum. Jangan-jangan kita berkata kita sudah dipenuhi Roh Kudus padahal belum, karena belum ada semua tandanya. Pada hari ini saya akan menyampaikan minimal 3 tanda dari seseorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dan semuanya akan saya berikan dasar Alkitabnya, saudara-saudara. Oke, saudara boleh catat, tanda yang pertama seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh. Berkata-kata dengan bahasa roh. Dari Kisah pasal 2 ayat 1 sampai ayat 4 diceritakan tentang orang yang dipenuhi Roh Kudus, mereka berkata-kata dengan bahasa yang lain, saudara-saudara. Memang dalam Kisah pasal 2, bahasa yang mereka pakai ketika mereka dipenuhi Roh Kudus atau bahasa yang Roh Kudus berikan kepada mereka adalah bahasa manusia yang dimengerti oleh orang-orang yang ada di situ. Tetapi di bagian yang lain, Rasul Paulus juga bercerita tentang bahasa malaikat. Jadi mungkin ada beberapa dimensi bahasa roh yang digunakan, ada bahasa yang memang bahasa manusia yang ada di bawah kolong langit ini, jadi bisa dimengerti pada waktu itu, saudara-saudara. Ya, tetapi kita percaya, kita orang-orang Pentakosta percaya bahwa tanda seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah mereka berkata-kata dengan bahasa roh. Saya coba melihat pengakuan iman dari GSCA, karena kita berada di bawah sinode GSCA, tentang hal ini, saudara-saudara. Tapi ternyata kurang komplit rupanya. Pengakuan iman GSCA ada 11. Nah, nomor 9 bicara tentang baptisan Roh Kudus. Bunyinya seperti ini. Baptisan Roh Kudus menurut Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4 dikaruniakan kepada orang beriman yang memohon kepada Allah. Itu bunyinya pengakuan GSCA nomor 9 dari 11 pengakuan iman yang ada. Nah, saudara-saudara, ini tidak menunjukkan tanda seseorang dibaptis Roh Kudus atau dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu saya coba melihat pengakuan iman dari sinode gereja yang lain. Karena orang kalau bikin sinode gereja itu pasti ada pengakuan imannya. Apa yang dia percayai dari firman Tuhan, begitu kira-kira. Nah, saya melihat pengakuan iman GBI, saudara-saudara, karena saya pernah sekolah Alkitab di Seminari Bethel. Nomor 8 dari 12 pengakuan iman yang ada, ini bicara tentang baptisan Roh Kudus. Nah, ini lebih lengkap. Ini lebih bisa kita pakai. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya.
Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Jadi mereka memakai istilah, memakai kalimat tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh. Mengapa mereka memakai istilah tanda awalnya berbahasa roh? Karena berarti ada tanda-tanda lain yang harusnya mengikuti seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus. Bahasa roh hanyalah tanda awal. Begitu kira-kira saudara. Saya coba melihat pengakuan iman dari gereja-gereja non-Pentakosta. Nah, mereka tidak membahas secara khusus tentang tanda seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus, karena mereka percaya ketika seseorang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, mereka langsung dibaptis oleh Roh Kudus, mereka langsung dipenuhi oleh Roh Kudus. Dasarnya apa? Yohanes pasal 20, ketika Yesus setelah bangkit menampakkan diri kepada murid-murid, lalu dia menghembuskan nafasnya kepada murid-murid dan dia berkata, terimalah Roh Kudus. Itu adalah peristiwa kelahiran baru. Yohanes pasal 20 sebetulnya sama dengan dengan Kejadian pasal 2, di mana Allah menciptakan manusia, dibentuknya dari debu tanah tubuhnya, lalu Allah menghembuskan nafasnya, lalu roh Allah masuk ke dalam manusia, dan roh itu membentuk jiwa. Kesatuan roh dan tubuh itu membentuk jiwa manusia, sehingga manusia disebut dengan istilah makhluk yang hidup atau jiwa yang hidup. Jadi seperti itu kira-kira saudara. Nah, kita sendiri percaya bahwa berkata-kata dengan bahasa roh memang salah satu tanda. Cuma saya garis bawahi, salah satu tanda, bukan satu-satunya tanda dari seseorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Permasalahan kita adalah selama ini konsep kita cuma mengenal bahwa bahasa roh adalah satu-satunya tanda seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga pada akhirnya kita tidak fokus untuk memunculkan tanda-tanda yang lainnya. Padahal sebetulnya seseorang dipenuhi Roh Kudus ada tanda yang berikutnya, ada tanda yang lainnya. Mungkin tanda awalnya adalah berkata-kata dengan bahasa roh. Dan karena pengetahuan yang tidak utuh inilah, maka rata-rata orang Pentakosta yang mengaku diri dipenuhi oleh Roh Kudus cuma berkata-kata dengan bahasa roh. Dan mereka tidak menghasilkan buah roh. Saudara pasti pernah ketemu orang-orang yang berkata-kata dengan bahasa roh begitu dahsyat, luar biasa. Tapi hidupnya juga begitu dahsyat, luar biasa. Maksudnya dahsyatnya negatif gitu. Sehingga ada orang-orang yang suka berkata begini, ini orang kalau doa hebat, kalau doa bahasa roh paling kenceng, kalau doa bahasa roh paling hebat, tapi hidupnya. Bahkan saya pernah melayani seorang ibu yang ketika dilayani baptisan Roh Kudus, nggak mau berkata-kata dalam bahasa roh. Walaupun sudah menerima jamahan Tuhan dan sebagainya, dia bungkam 1000 bahasa, nggak mau buka mulutnya untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Selidik punya selidik, ternyata ibu ini punya pengalaman, dalam tanda kutip, pengalaman pahit dengan orang Kristen yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jadi dia mengenal seorang Kristen yang berkata-kata dengan bahasa rohnya hebat, kalau doa hebat, bahasa roh luar biasa. Tapi hidupnya nggak jadi kesaksian, jadi batu sandungan. Nah, kita tidak bisa bilang orang yang dipenuhi Roh Kudus hidupnya menjadi batu sandungan. Itu pasti salah. Orang yang dipenuhi Roh Kudus harusnya menjadi saksi kehidupannya, bukan jadi batu sandungan. Betul saudara? Mengapa bisa terjadi seperti itu? Karena selama ini konsep kita adalah bahasa roh adalah tanda satu-satunya seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga kita tidak mengejar tanda yang lainnya, kita tidak berusaha memunculkan tanda yang lainnya itu karena kita pikir tanda yang lain tidak ada. Tapi hari ini kita akan membahas 3 tanda seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, salah satu penyebab mengapa orang-orang non-Pentakosta mengatakan bahwa bahasa roh bukanlah tanda seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus, karena Rasul Paulus memasukkan bahasa roh sebagai daftar dari karunia roh. 12 karunia roh di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 8 sampai ayat yang ke-11.
Nah, kalau saudara baca, bunyinya seperti ini. Saya bacakan dengan cepat ya, karena saya nggak punya waktu untuk nungguin saudara. Bahannya banyak, saudara. Ayat 8. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Nah, saudara-saudara, ini masuk dalam daftar karunia roh. Kalau yang namanya karunia, tidak semua orang menerimanya. Karena kepada yang ini diberikan karunia ini, kepada yang itu diberikan karunia itu, jadi tidak semua orang akan menerima karunia bahasa roh. Kalau kepada orang yang diberikan karunia bahasa roh, oke, mereka bisa terima itu sebagai karunia bahasa roh, tapi bukan sebagai tanda dari seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi sebetulnya kita juga bisa menyanggah argumen itu sebetulnya. Karena apa? Kalau saudara perhatikan daftar karunia roh ini, ada karunia untuk berkata-kata dengan hikmat misalnya. Mau tanya saudara, apakah semua orang Kristen perlu memiliki hikmat? Apakah semua orang Kristen harus memiliki hikmat? Iya, betul. Semua kita harus memiliki hikmat. Dan Alkitab berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi semua orang yang takut akan Tuhan, bukan semua orang Kristen, perhatikan. Karena tidak semua orang Kristen takut akan Tuhan. Tapi orang Kristen yang takut akan Tuhan pasti memiliki hikmat. Orang yang takut akan Tuhan pasti memiliki hikmat. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Orang yang tidak berani melanggar firman Tuhan. Kalau saudara berani melanggar firman, artinya saudara tidak takut akan Tuhan. Kalau saudara berani melakukan dosa, artinya saudara tidak takut akan Tuhan. Kalau saudara tanya sama saya, Pak, firman mana yang tidak boleh dilanggar? Semua firman. Tidak bisa saudara pilah-pilah, firman yang ini nggak bisa dilanggar, firman yang ini boleh dilanggar. Nggak bisa. Semua firman, semua semua perintah harus dilakukan, semua larangan tidak boleh dilakukan, tidak boleh dilanggar. Itu sebabnya ciri dari orang yang takut akan Tuhan adalah dia tidak berani melanggar firman Tuhan apapun alasannya. Sampai di sini jelas saudara-saudara? Nah, semua orang yang takut akan Tuhan pasti memiliki hikmat. Oke, katakanlah kita pukul rata semua orang Kristen takut akan Tuhan. Kita anggap begitulah. Cuma satu yang amin. Saudara takut akan Tuhan? Saya harap, I hope so. Saya harap semua kita takut akan Tuhan sehingga kita memiliki hikmat. Tetapi ada karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Jadi ada hikmat yang secara umum harus dimiliki oleh orang Kristen, tetapi ada hikmat yang secara khusus harus dimiliki oleh orang Kristen di dalam pelayanannya untuk memperlengkapi dia dalam pelayanannya, yaitu karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Ada karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan. Apakah semua kita harus punya pengetahuan? Maksudnya adalah pengetahuan akan firman Tuhan tentunya. Pengetahuan akan Allah, pengenalan akan Allah. Kata pengenalan dan pengetahuan seringkali adalah kata yang sama dipakai untuk mengenal Allah atau mengetahui Allah. Kita harus punya pengetahuan tentang Allah. Kita harus punya pengetahuan tentang firman Tuhan. Kita harus paham firman Tuhan. Kira-kira seperti itu, betul? Tetapi secara khusus ada karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan. Jadi ada yang umum, ada yang khusus. Ada karunia iman, betul?
Apakah berarti orang yang tidak diberikan karunia iman tidak memiliki iman? Kan enggak juga, saudara. Kita semua harus memiliki iman. Kita diselamatkan oleh karena iman. Jadi kita semua memiliki iman. Tapi secara khusus untuk memperlengkapi kita dalam pelayanan, Tuhan memberikan karunia iman. Cara kerjanya beda. Demikian juga saya pikir dengan bahasa roh. Oke, membedakan roh dulu deh. Apakah kita semua perlu punya kemampuan untuk membedakan roh? Harus. Orang takut akan Tuhan pasti punya kemampuan untuk membedakan roh. Dia tahu yang mana roh berasal dari Tuhan, yang mana bukan. Dia tahu membedakan mana rasul yang benar, mana rasul yang jahat. Dia tahu membedakan mana nabi yang sejati, mana nabi yang palsu. Kita harus bisa membedakan roh. Alkitab berkata, ujilah setiap roh. Maksudnya apa? Ya kita harus mengujinya, kita harus membedakannya. Jadi semua kita harus punya kemampuan untuk membedakan roh, untuk menguji roh. Betul saudara-saudara? Tetapi ada karunia khusus diberikan kepada seorang yang khusus, karunia untuk membedakan roh. Nah, saya pikir ini berlaku juga dalam bahasa roh. Semua kita bisa berkata-kata dalam bahasa roh ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi ada karunia khusus, karunia bahasa roh namanya. Nah, karunia khusus, karunia bahasa roh ini adalah karunia yang harusnya disandingkan, yang harus disandingkan dengan karunia untuk menafsirkan bahasa roh, supaya bisa menjadi nubuatan. Begitu kira-kira saudara. Jadi itu argumen kita, seharusnya saudara paham. Karena bagaimanapun juga saudara harus bisa membela iman saudara. Jangan cuma tahu, pokoknya tanda kepenuhan Roh Kudus, tanda dibaptis Roh Kudus berkata-kata dengan bahasa roh. Kamu nggak berkata-kata dengan bahasa roh, artinya kamu belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu mereka berkata, kami berbuah roh, kamu tidak berbuah roh. Kamu belum penuh Roh Kudus. Jadi siapa yang belum penuh dengan Roh Kudus? Semuanya lah belum penuh Roh Kudus, gitu kira-kira saudara. Lalu kalau kita membaca dalam 1 Korintus pasal 14, Rasul Paulus berkata seperti ini. 1 Korintus pasal 14 ayat yang kelima, ini saya sedang memperlengkapi saudara untuk bisa melakukan pembelaan iman ketika iman saudara diserang. Kalau ada yang mempertanyakan kenapa kamu berkata-kata dengan bahasa roh, kira-kira seperti itu. Ayat 5, pasal 14 ayat yang kelima. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Jadi Rasul Paulus sendiri berkata, aku suka supaya kamu semua. Semua artinya semua. Lah iya, semua artinya semua. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Kenapa? Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Bukan maksudnya karunia nubuat lebih berharga dari karunia bahasa roh. Tapi kalau kita bernubuat itu lebih berharga daripada kalau kita cuma sekedar berbahasa roh. Kecuali kalau kita berbahasa roh tapi juga menafsirkannya sehingga jemaat bisa dibangun. Maksudnya lebih berharga adalah kalau karunia bernubuat dipakai dalam pertemuan jemaat, itu bisa membangun jemaat. Tapi kalau cuma karunia bahasa roh, yang lain tidak mengerti. Jadi harus disandingkan dengan karunia untuk menafsirkan bahasa roh, baru bentuknya bisa seperti nubuatan, menyampaikan pesan Tuhan melalui karunia bahasa roh dan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Jadi Rasul Paulus berkata, aku suka supaya semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tapi dalam pertemuan jemaat, lebih baik kamu bernubuat, karena bernubuat lebih bisa membangun jemaat daripada cuma berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau engkau berkata-kata dengan bahasa roh, engkau menyambungkannya dengan karunia menafsirkan bahasa roh, atau ada orang lain yang menafsirkannya. Saudara harus paham bahwa ibadah zaman dulu nggak sama dengan zaman sekarang. Kalau sekarang kan ibadah begini, ada yang melayani di depan, ada jemaat yang duduk di bawah. Saya bicara sendiri gitu kan. Nah zaman Rasul Paulus ibadahnya nggak seperti ini.
tapi mereka semuanya terlibat dalam pelayanan. Memang, jadi makanya Rasul Paulus berkata, ada yang bernubuat, tapi nubuatnya harus teratur. Maksimal 3 orang bernubuat. Jadi bukan cuma 1 orang. Jadi zaman dulu ibadahnya seperti itu. Makanya Rasul Paulus berkata, aku sih suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka kalau kamu bernubuat. Karena bisa membangun jemaat. Tapi kalau cuma berkata-kata dengan bahasa roh, itu kurang membangun jemaat, kecuali kalau dilanjutkan dengan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Begitu kira-kira saudara-saudara. Kalau sekarang kan cuma saya ngomong, saudara diam kan? Saudara cuma amin, amin. Itu pun kadang-kadang aminnya terlambat, karena pikirannya kemana-mana dulu, delay, maklum Zoom gitu ya saudara. Jadi aminnya ada delay saudara-saudara. Itu kalau yang di rumah, kalau di sini kan seharusnya tidak delay. Tapi kalau dulu dalam ibadah semua berfungsi, bukan cuma 1 orang, gitu kira-kira saudara ya. Jadi semua bisa bernubuat, tapi yang penting teratur. Rasul Paulus berkata gitu. Terus gimana dong? Ayat 18 sampai ayat 19, saya pikir merupakan kesimpulan yang bagus. Ayat 18, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Jadi Rasul Paulus juga memberikan kesaksian bahwa dia berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada yang lain. Ini lebih apa nih? Lebih banyak. Saya yakin bukan lebih keras, tapi lebih banyak daripada yang lain. Maksudnya gitu kan kira-kira. Jadi Rasul Paulus itu bukan tidak berkata-kata dengan bahasa roh, dia berbahasa roh lebih banyak daripada yang lain. Saya rasa lebih banyak dari kita semua di sini juga. Kita kalah banyak lah sama Rasul Paulus untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Udahlah, jangan coba membandingkanlah, nanti kita malu gitu kira-kira saudara. Ayat 19, tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Jadi aku banyak berbahasa roh lebih daripada kamu semua. Tapi kalau dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka bernubuat. Karena kalau aku berkata-kata dengan bahasa roh, kamu tidak mengerti. Apa yang bisa saya simpulkan? Seharusnya saudara yang berkata-kata dengan bahasa roh, saudara harus berbahasa roh lebih banyak ketika di rumah daripada di gereja. Kesalahan atau kebanyakan orang Pentakosta, saya rasa analisa saya benar. Kebanyakan orang Pentakosta lebih banyak berbahasa roh di gereja daripada di rumah. Nggak usah bilang amin, nggak apa-apa. Tapi saya mensinyalir bahwa kebanyakan orang Pentakosta lebih banyak berbahasa roh di gereja daripada di rumah. Padahal seharusnya saudara lebih banyak berbahasa roh di rumah daripada di gereja. Nah, kalau ini boleh diaminkan. Amin. Jadi bagi saudara-saudara yang di rumah kurang berdoa dalam bahasa roh, saya dorong untuk lebih banyak berbahasa roh. Tapi bukan berarti saudara jadi lupa bahasa Indonesia, tidak. Karena dalam ayat yang lain juga Rasul Paulus berkata, apa yang harus aku lakukan? Aku akan berdoa dengan rohku, tapi aku juga akan berdoa dengan akal budiku. Maksudnya aku akan berdoa dengan bahasa roh, tapi aku juga akan berdoa dengan bahasa yang aku mengerti. Ekstrim yang lain adalah orang Kristen yang banyak bahasa roh sampai lupa bahasa Indonesia, saudara-saudara. Nah, saya harap kita tidak begitu. Kita bisa doa dalam bahasa roh, kita bisa doa dalam bahasa Indonesia. Amin, saudara-saudara. Tapi saya dorong untuk saudara memiliki budaya yang baru, yaitu lebih banyak bahasa roh di rumah daripada di gereja.
Bisa bilang amin yang keras. Jadi kalau di gereja takarannya segini saudara bahasa roh, kalau di rumah takarannya harus segini. Amin. Ya saudara nggak usah laporan sama saya sih. Lihat saya hari ini sudah doa dalam bahasa roh 5 jam. Bukan itu yang saya cari. Oke? Jadi tanda seseorang dipenuhi Roh Kudus yang pertama adalah bahasa roh. Tanda mula-mulanya. Lalu harus ada tanda berikutnya yang menyertai. Apalagi yang kedua, seorang dipenuhi Roh Kudus tandanya memunculkan kekudusan atau buah roh. Memunculkan kekudusan atau buah roh. Memunculkan kekudusan atau buah roh. Nah inilah yang kurang dihasilkan oleh orang-orang Pentakosta, saudara-saudara. Orang Pentakosta bahasa rohnya jago, tapi buah rohnya kurang. Saya nggak mau bilang nggak ada lah, kurang. Kalau bicara tentang bahasa roh, wih hebat. Saya doa bahasa roh 5 jam sehari. Saya itu kalau doa bahasa roh 100 km per jam kecepatannya. Lebih tinggi kecepatannya daripada ketika saya nyetir mobil, saudara. Saya jarang nyetir mobil sampai 100 km per jam. Karena prinsip saya adalah alon-alon asal kelakon. Biar lambat asal selamat. Soalnya yang sudah nyetir lambat aja bisa ditabrak. Apalagi yang nyetir cepat-cepat bisa menabrak malah saudara-saudara. Tapi kalau saudara bahasa roh, dahsyat, luar biasa. Saudara bisa bahasa roh sampai lompat bentok plafon. Tapi pertanyaannya, kok buah rohnya nggak muncul ya? Kok kekudusannya nggak muncul ya? Saudara perlu paham bahwa Roh Kudus adalah roh kekudusan. Namanya aja Roh Kudus. Itu adalah roh kekudusan. Jadi tidak mungkin seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus tapi dia tidak mau hidup kudus. Tidak mungkin. Ada roh kekudusan dalam diri saudara. Saudara dipenuhi dengan roh kekudusan, pasti saudara punya keinginan, kecenderungan untuk hidup kudus. Nggak mungkin saudara nggak punya keinginan untuk hidup kudus. Kalau saudara nggak punya keinginan untuk hidup kudus, artinya saudara belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara cuma berbahasa roh, tapi tidak mau hidup kudus. Itu belum maksimal dipenuhi Roh Kudus. Belum maksimal tandanya, belum utuh tandanya. Saya ingat sekali ketika saya dipenuhi Roh Kudus, saya langsung punya keinginan untuk hidup kudus sampai detik ini. Semua yang lama saya tinggalkan. Bahkan baca buku komik, baca buku novel, saya tinggalkan. Baca buku silat, saya tinggalkan. Sukanya baca Alkitab. Nah orang Kristen sekarang dipenuhi Roh Kudus, cuma bahasa roh, tapi kekudusannya enggak. Sebelum dipenuhi Roh Kudus bacanya apa? Komik. Setelah dipenuhi Roh Kudus, komik juga. Di komik aja. Sebelum dan sesudah dipenuhi Roh Kudus, enggak ada perkembangan dalam kekudusan. Enggak ada pertumbuhan, perubahan dalam kekudusan. Maka tandanya saudara perlu pertanyakan, apakah saudara betul-betul sudah dipenuhi oleh Roh Kudus? Karena kalau roh kekudusan ada dalam diri saudara, saudara pasti ingin hidup kudus. Itu pasti. Kalau ada roh kekudusan di dalam saudara, apalagi memenuhi hidup saudara, maka tidak mungkin saudara nggak mau hidup kudus. Betul saudara? Sebetulnya arti dasar kata kudus adalah dipisahkan. Ketika saudara dipenuhi Roh Kudus, saudara langsung dipisahkan. Makanya hidupmu berbeda dengan yang lainnya.
Saya masih muda waktu ketika saya dipenuhi Roh Kudus pertama kali, saudara-saudara. Dan sejak saat itu kehidupan saya tidak sama dengan pemuda-pemuda yang lainnya. Ketika pemuda-pemuda yang lainnya suka bersenang-senang, saya tidak suka bersenang-senang. Saya sukanya di rumah baca Alkitab, berdoa. Hidup kudus. Ketika semua para pemuda mencari kesenangan, saya tidak cari kesenangan. Saya cari Tuhan. Itu tanda dari seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus. Hidupnya dipisahkan untuk Tuhan. Dia tidak lagi hidup untuk dunia, tapi hidup untuk Tuhan. Hidupnya dipisahkan. Suara saya masih aman nggak nih? Hidupnya dipisahkan. Seorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, hidupnya dipisahkan. Dia nggak bisa hidup sama lagi seperti sebelum dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena sekarang ada Roh Kekudusan di dalam dirinya. Hidupnya dipisahkan. Jadi hari ini mari kita bercermin dengan Alkitab, apakah kita sungguh-sungguh sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu kalau Roh Kudus memenuhimu, seharusnya keluar buah roh dong. Bukan cuma bahasa roh. Jelek kata, kalau bahasa roh semua bisa ditiru. Loh, apa susahnya niru bahasa roh? Satu, lama, yang lain sana, lama, yang lain sana, lama, sana, lama. Enggak susah niru bahasa roh yang lama, cuma lama doang. Ya, gerakannya juga nggak susah ditiru. Tetapi itu bukan ciri kental seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu mungkin tanda mula-mula, tapi harus disertai dengan tanda berikutnya. Engkau harus memunculkan buah roh. Apa buah roh itu? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Udah cuma 3 itu. Sudah kuduga. Mentok di nomor 3. Oh, maksudnya kasih ya kesempatan kepada yang lain. Oke. Ini orang Kristen yang baik. Karena sesama anggota tubuh kan harus saling melengkapi. Kasih kesempatan yang lain. Oke, Rudolf. Nggak bisa kamu lagi. Nggak bisa lagi. Memang cuma mentok 3. Tapi saudara, kalaupun saudara cuma ingat 3, kasih, sukacita, damai sejahtera, munculkan itu udah top banget. Nah kalau 9 buah rohnya aja nggak tahu, gimana bisa muncul? Lo tahu aja enggak. Tapi kadang-kadang saudara, walaupun kita tidak tahu bisa muncul tuh. Kalau memang seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus, itu buah roh muncul tuh. Nanti tahu-tahu orang bilang, ih kamu orangnya sekarang beda ya. Dulu suka marah-marah, sekarang sabar loh. Ih, sabar buah roh ya? Ternyata sudah keluar buah rohnya. Sabar. Apakah sabar buah roh? Oke. Ini nggak sama dengan yang namanya sabar. Karena sering kali yang namanya sabar pun belum tentu sabar, saudara. Sama seperti yang namanya subur pun belum tentu subur kan. Buah roh harus dimunculkan. Kalau memang roh memenuhi saudara, maka buah roh yang muncul bukan buah kedagingan. Kenapa ada banyak orang Pentakosta khususnya yang berkata-kata dengan bahasa roh tapi memunculkan buah kedagingan? Ada orang Pentakosta pendoa syafaat, luar biasa. Bahasa rohnya dahsyat. Kalau doa bisa lihat setan, dia tahu di mana setan berada. Permasalahan dengan orang yang bisa lihat setan di mana orang yang tahu di mana setan berada adalah permasalahan seringkali mereka justru tidak tahu di mana Tuhan berada. Mereka tahu di mana setan berada, tapi mereka tidak tahu di mana Tuhan berada. That's the problem. Ada seorang gembala mengeluh kepada saya, itu jemaat saya ibu-ibu
Sorry ibu-ibu, tidak semua ibu-ibu begini tentunya, tapi ini kebetulan ibu-ibu. Pendoa syafaat itu kebanyakan ibu-ibu loh saudara. Bapak-bapak jarang pendoa syafaat, doa aja jarang. Kok jadi pendoa syafaat? Gitu maksudnya saudara. Bertobat kayak gitu. Gimana mau jadi pendoa syafaat, orang doa aja jarang. Ya. Bapak, bertobatlah hai para bapak. Terima kasih untuk satu yang bertobat. Yang lain belum bertobat ini. Bertobatlah hai para bapak. Pendoa syafaat, kalau doa luar biasa, bahasa roh luar biasa. Tapi hidupnya penuh dengan kepahitan. Nggak cocok terus sama orang. Lah kalau dia nggak cocok sama orang, cocoknya sama siapa coba? Hah? Loh, iya, saya mau tanya, kalau dia nggak cocok sama orang, cocoknya sama siapa coba? Hah? Kalau yang namanya orang nggak cocok sama orang, mau cocok sama siapa coba? Orang harusnya cocok sama orang. Ini orang setiap kali ketemu orang nggak pernah cocok. Ketemu orang siapapun juga nggak pernah cocok. Something wrong. Ada sesuatu yang salah dalam dirinya. Apakah dia bisa disebut dengan dipenuhi oleh Roh Kudus? Nah, kita rasanya sulit kalau orang-orang kepahitan semacam ini kita sebut dengan dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah makanya orang di seberang sana nggak bisa menerima. Kamu bilang kamu dipenuhi Roh Kudus, kamu berbahasa roh, tapi kamu nggak menghasilkan buah roh. Yang kamu hasilkan dari kehidupanmu cuma buah ketakutan, buah kekhawatiran, buah kepahitan. Mana bisa kamu bilang kamu dipenuhi Roh Kudus, tapi hidupmu penuh dengan kepahitan? Mana bisa kamu bilang kamu dipenuhi Roh Kudus, tapi kamu nggak cocok, nggak ada yang cocok sama satu orang pun. Ke gereja sini nggak cocok sama orang, keluar, pindah gereja lain. Memang dia pikir gereja lain isinya bukan orang apa? Kan orang juga saudara. Nah kalau dia nggak cocok sama orang, gereja manapun ketemu orang. Di sini juga orang semua ini saudara. Jangan dianggap bukan orang ini orang semua saudara. Itu yang di rumah semua juga orang itu, walaupun nggak ada mukanya. Cuma nama doang. Orang juga itu saudara. Iya, nggak ada mukanya ya. Baru tahu. Kita ini orang semua. Nah kalau saudara nggak cocok sama orang, mau cocok sama siapa coba? Biasanya orang yang nggak cocok sama orang, cocoknya sama setan saudara. Kalau saudara sama siapa aja nggak cocok, ada sesuatu yang salah dalam dirimu. Saudara disatukan sama siapa aja ribut, ada sesuatu yang salah dalam dirimu. Nggak bisa kerja tim. Udah mendingan kita kerja sendiri-sendiri. You di sana, I di sini. Ngomongnya keren pakai you, pakai I. Tapi nggak bisa cocok, saudara-saudara. Daripada kita nyatu, kita ribut, mendingan kita you di sana, I di sini. Calling-callingan aja. Saudara nggak bisa hidup dengan cara seperti itu. Orang yang dipenuhi Roh Kudus seharusnya hidup kudus. Katakan bersama dengan saya, orang yang dipenuhi Roh Kudus seharusnya hidup kudus. Betul? Nah kita nggak bisa bilang orang yang hidupnya amburadul lalu kita bilang dipenuhi Roh Kudus. Nggak bisa dipercaya. Apalagi? Kalau ngutang nggak bayar, apalagi? Pinjam nggak pulangin. Ibadah telat melulu. Apalagi? Saudara nggak nyebut-nyebut sih.
Kerjasama dong. Lempar ke yang lain maksudnya. Seorang yang dipenuhi Roh Kudus seharusnya memunculkan kekudusan, seharusnya memunculkan buah roh. Tetapi orang Pentakosta yang berkata-kata dengan bahasa roh begitu luar biasa, tidak jarang kita temukan mereka bukannya memunculkan buah roh, tapi memunculkan buah kedagingan. Perpecahannya hebat, apalagi perselisihannya hebat, percabulannya hebat, berhalanya hebat, pesta poranya hebat. Semua yang saya sebutkan tadi adalah buah daging, perbuatan daging. Galatia pasal 5. Saudara tahu itu? Kalau saudara perhatikan jemaat mula-mula yang dipenuhi oleh Roh Kudus, Alkitab mencatat bahwa mereka disukai semua orang. Mengapa gereja bisa disukai semua orang? Karena memunculkan buah roh. Rasul Paulus berkata setelah memberikan daftar buah-buah roh, 9 buah-buah roh terakhir penguasaan diri, lalu dia berkata, tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Maksudnya kalau saudara menghasilkan buah roh, kebanyakan orang akan menyukai saudara. Kalau sampai ada orang yang tidak menyukai orang yang menghasilkan buah roh, ini orang sesuatu yang salah terjadi dalam dirinya. Itu orang yang salah. Tetapi jemaat mula-mula dicatat dalam Alkitab, mereka disukai semua orang. Kalau jadi orang Kristen seharusnya disukai oleh semua orang. Saya ulangi sekali lagi, orang Kristen seharusnya disukai oleh semua orang. Orang kalau ketemu saudara bersyukur, aduh puji Tuhan, saya ketemu kamu, saya lihat kamu, ketemu kamu, lihat kamu seperti melihat wajah malaikat gitu saudara. Nggak ada amin untuk wajah malaikat. Pak, ketinggian Pak, wajah malaikat Pak. Jangan sampai orang ketemu saudara, ya ampun dosa apa aku hari ini sampai ketemu kamu lagi. Jangan sampai saudara ketemu orang dikutuki bukan disyukuri. Orang Kristen seharusnya hidupnya menjadi berkat, menjadi saksi, menjadi kesaksian, bukan menjadi batu sandungan. Doa banyak, ibadah rajin, pelayanan rajin, tapi di rumah paling nggak disukai. Saudara merasa kalau semua orang tidak menyukai saudara artinya saudara hidup benar. No. Siapa bilang? Kalau saudara hidup benar, rata-rata orang akan menyukai saudara. Betul saudara? Kalau banyak orang yang tidak suka sama saudara, saudara harus mengoreksi dirimu. Apa yang kau lakukan? Apakah yang kau lakukan melanggar firman atau tidak? Nah, jangan saudara bilang saudara penuh dengan Roh Kudus kalau orang-orang tidak suka sama saudara. Kalau yang saudara lakukan menjadi batu sandungan buat orang banyak. Nggak bisa. Nggak bisa orang penuh Roh Kudus jadi batu sandungan. Orang penuh Roh Kudus itu jadi kesaksian. Betul saudara? Jadi dimanapun saudara berada, kemanapun saudara pergi, saudara harus menjadi kesaksian. Bukan jadi batu sandungan. Jangan sampai orang ngomongin saudara yang jelek kemana-mana. Saudara harus hidup begitu kudus, begitu benar, sampai kalau ada orang mau cari-cari kesalahan saudara, nggak ketemu. Mereka harus melemparkan tuduhan palsu atau fitnah untuk bisa menyalahkan saudara. Daniel tidak bisa ketemu. Lawan politiknya Daniel cari-cari kesalahan Daniel, nggak ketemu. Nggak ada yang bisa satupun menjebloskan Daniel ke dalam penjara. Lalu apa yang mereka lakukan? Memberikan tuduhan palsu, memberikan fitnah. Apa? Mereka berpolitik. Undang-undang dia atur sedemikian rupa supaya ibadahnya Daniel jadi cerat buat dia untuk dihukum. Dan Daniel memang dihukum, dia memang masuk ke dalam gua singa, tapi Tuhan menyertai dia. Dan Daniel bisa tidur di gua singa, raja yang tidak bisa tidur karena takut Daniel kenapa-napa. Memang orang itu aneh saudara. Dia yang ceblosin Daniel ke gua singa, dia yang nggak bisa tidur mikirin Daniel. Besok paginya dia langsung tanya, Daniel masih hidupkah engkau?
Daniel jawab, dia kaget karena dia pikir Daniel pasti mati. Singanya singa lapar. Daniel menjawab, ya raja, aku masih hidup. Dia berkata, puji Tuhan. Bayangkan raja kafir bisa berkata, puji Tuhan. Allahnya Daniel luar biasa, dahsyat. Kalau orang Kristen memuji Tuhan masih biasa. Tapi kalau raja kafir memuji Tuhan luar biasa. Tapi bagaimana caranya raja kafir bisa memuji Tuhan? Kalau hidupmu kudus. Kalau hidupmu memunculkan buah roh. Untuk mempersalahkan saudara, orang harus memberikan tuduhan palsu, orang harus memberikan fitnah, baru dia bisa mempersalahkan saudara. Hiduplah sampai seperti itu. Sepanjang saya hidup, ada banyak orang yang suka cari-cari kesalahan saya. Tapi mereka tidak bisa menjatuhkan saya, sampai akhirnya mereka membuat konspirasi. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk menjatuhkan saudara, untuk menyandung saudara, atau untuk mempersalahkan saudara, orang harus membuat konspirasi jahat. Baru bisa menjatuhkan saudara. Baru bisa mempersalahkan saudara. Tapi kalau tidak begitu, tidak bisa. Orang tidak bisa mencari kesalahan saudara. Mereka mencari tapi tidak bisa menemukannya. Yesus dicari-cari kesalahannya. Tapi mereka, orang Farisi, ahli Taurat, tidak menemukan kesalahan Yesus. Akhirnya apa? Mereka memberikan tuduhan palsu kepada Yesus. Mereka memberikan fitnah kepada Yesus sehingga Yesus mati disalib. Dipersalahkan. Bisakah orang tidak salah dipersalahkan? Bisa. Bagaimana caranya? Dengan tuduhan palsu. Dengan fitnah? Bisa. Yesus naik ke kayu salib karena tuduhan palsu. Bukan karena ahli-ahli agama, bukan karena mahkamah agama menemukan kesalahan Yesus. Tapi Yesus dituduh dengan tuduhan palsu. Makanya Yesus bisa dipersalahkan, bisa disalibkan. Saudara harus hidup seperti Yesus. Di mana orang mencari-cari kesalahan saudara tapi tidak menemukannya. Orang harus membuat tuduhan palsu untuk bisa mempersalahkan saudara. Orang-orang penasaran mencari-cari salah saudara, tapi sulit menemukan kesalahan saudara. Kita harus hidup seperti itu. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus harusnya hidup seperti itu. Semua bisa bilang amin. Yang di rumah bisa bilang amin. Jadi jangan bilang saudara dipenuhi Roh Kudus kalau kekudusan tidak dimunculkan dari hidupmu. Kalau buah roh tidak ada dalam hidupmu. Tanda yang ketiga dari seseorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dan ini adalah tanda yang fix juga, tanda yang absolut juga yang harus dimiliki, yaitu menjadi saksi. Tanda ketiga yang harus dimiliki yaitu menjadi saksi. Saya mau mengucapkan satu kalimat penting yang harus saudara perhatikan baik-baik. Bahwa kita tidak bisa dipenuhi Roh Kudus tanpa menjadi saksi, dan kita juga tidak bisa menjadi saksi tanpa dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya ulangi, kita tidak bisa dipenuhi oleh Roh Kudus tanpa menjadi saksi, dan kita juga tidak bisa menjadi saksi tanpa dipenuhi oleh Roh Kudus. Mengapa saya harus mengucapkan kalimat itu? Karena sekarang ini ada banyak orang yang mengaku dipenuhi oleh Roh Kudus tapi tidak menjadi saksi. Dan banyak orang yang mengaku menjadi saksi tapi tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu adalah kedua ekstrim yang salah. Yang benar adalah orang yang dipenuhi Roh Kudus seharusnya menjadi saksi, dan orang yang menjadi saksi seharusnya dipenuhi oleh Roh Kudus dahulu. Karena kita tidak bisa menjadi saksi yang efektif tanpa diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Makanya Tuhan Yesus berkata dalam Kisah pasal 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau Roh Kudus turun memenuhi saudara, saudara akan menerima kuasa dan saudara baru bisa menjadi saksi. Mengapa perlu diperlengkapi dengan kuasa dulu untuk menjadi saksi? Karena menjadi saksi bukanlah hal yang mudah. Menjadi saksi Kristus bukanlah hal yang mudah. Karena itu perlu kuasa Roh Kudus. Saudara tidak akan pernah bisa menjadi saksi Kristus kalau saudara tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya bisa buktikan beberapa ayat firman dari Kisah Para Rasul bahwa kepenuhan Roh Kudus
hampir selalu direndengkan dengan menjadi saksi atau memberitakan firman. Karena menjadi saksi itu bisa melalui perbuatan, bisa melalui pemberitaan. Ya kan saudara? Saya bacakan dengan cepat beberapa ayat kisah pasal 4. Ini nggak usah ditampilkan di OBS-nya, nggak apa-apa, karena saya tidak taruh di catatan itu. Ini saya tambahan aja. Kisah 4 ayat 8 sampai 10. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Alkitab mencatat Petrus penuh dengan Roh Kudus dan dia tidak bisa menahan mulutnya untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Kisah 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Mereka penuh dengan Roh Kudus, ada lalunya. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Orang Kristen zaman sekarang penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka duduk diam di dalam gereja. Seharusnya lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Kalau saudara penuh dengan Roh Kudus, saudara tidak bisa tahan, mulut saudara tidak bisa ditahan untuk memberitakan firman, untuk memberitakan Injil Yesus Kristus, untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan firman Allah. Yeremia berkata, ketika aku mau menahan diriku untuk menyampaikan firman Tuhan, aku tidak mau mengucapkan firman Tuhan lagi kepada mereka. Tetapi ada sesuatu di dalam diriku yang seperti nyala api yang terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tapi aku tidak bisa menahannya. Akhirnya aku mengucapkan firman juga. Seharusnya itulah yang terjadi bagi orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau Roh Kudus datang dalam hidupmu, kalau Roh Kudus ada dalam dirimu, kalau Roh Kudus memenuhi saudara semuanya, engkau tidak bisa tahan. Karena Roh Kudus seperti api yang menyala-nyala dalam dirimu, dan engkau tidak bisa tahan untuk tidak memberitakan firman Tuhan. Engkau tidak bisa diam untuk memberitakan firman Tuhan. Engkau akan didorong dengan kekuatan kuasa Allah dari tempat yang maha tinggi, dan mulutmu dibuka untuk memberitakan firman. Preach the gospel. Kita tidak bisa tahan untuk memberitakan firman, kita tidak bisa tahan untuk memberitakan Injil kerajaan kalau Roh Kudus memenuhi hidup kita. Tidak ada orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus lalu bisa diam, bisa tahan untuk tidak berkhotbah, untuk tidak memberitakan firman, untuk tidak memberitakan Injil. No, tidak bisa. Jadi mengapa orang Kristen sekarang yang berkata mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi mereka hanya duduk diam dalam gereja, dan ketika mereka berhadapan dengan orang-orang dunia, mulutnya tidak terbuka untuk memberitakan firman. Mengapa? Pak, karena takut Pak. Tapi Alkitabku mencatat mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ketika Roh Kudus datang dalam hidup saudara, Roh Kudus memenuhi hidup saudara, Roh Kudus itu kekuatan Allah, kuasa Allah, dan keberanian Allah. Dan itu sebabnya Roh Kudus akan mendorong saudara dengan kekuatan Allah, dengan keberanian Allah, sehingga saudara tidak bisa tahan, saudara tidak bisa diam untuk tidak memberitakan firman Allah. Saudara akan pergi memberitakan firman Allah. Saudara akan datangi orang-orang untuk memberitakan firman Allah. Saudara tahu ada orang-orang yang butuh firman Allah. Engkau akan datangi dan engkau akan memberitakan firman Allah. Saya ulangi, memberitakan firman Allah. Bukan memberitakan dirimu. Memberitakan firman Allah.
Kisah 7 ayat 55 sampai 56. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Stefanus penuh dengan Roh Kudus. Lalu dia melihat penglihatan. Apa yang dia lihat? Dia lihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Hari ini orang penuh dengan Roh Kudus, mereka juga dapat penglihatan, tapi yang dilihat bukan anak Allah. Yang dilihat bukan Yesus Kristus. Yang dilihat malah setan. Kalau saudara penuh dengan Roh Kudus, saudara akan melihat Yesus Kristus. Dan saudara akan memberitakan Yesus Kristus kepada orang-orang. Amin, saudara. Saudara mengikuti saya? Kisah 11 ayat 24. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Karena Barnabas orang baik, penuh dengan Roh Kudus. Nah, ini cocok kalimatnya, saudara. Penuh dengan Roh Kudus dan iman. Bukannya karena Barnabas adalah orang jahat, penuh dengan Roh Kudus dan iman, nggak cocok itu. Karena Barnabas adalah orang curang, yang tidak jujur, tidak bisa dipercaya, jadi batu sandungan buat banyak orang, penuh dengan Roh Kudus dan iman, nggak cocok kalimatnya. Kalau ini cocok kalimatnya, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, cocok. Ya, saudara. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan, karena Barnabas penuh dengan Roh Kudus. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Apakah saudara penuh dengan Roh Kudus? Berapa orang yang saudara bawa kepada Tuhan? Kalau saudara penuh dengan Roh Kudus, seharusnya ada orang-orang yang telah saudara bawa kepada Tuhan. Bukan kepada dirimu, tapi kepada Tuhan. Orang yang penuh dengan Roh Kudus akan memberitakan firman dan akan membawa orang-orang kepada Tuhan. Kalau sepanjang saya menyampaikan firman ini dan saudara merasa tertuduh, gunakan rasa tertuduh itu untuk bangkit, bukan untuk melempem. Gunakan rasa tertuduh itu karena setan iblis akan memanfaatkan rasa tertuduh itu untuk mematikan saudara, membuat saudara tidak bergerak sama sekali. Tapi saya percaya Roh Kudus akan menggunakan rasa tertuduh itu untuk membangkitkan saudara sehingga saudara tidak bisa tahan untuk bergerak. Sehingga saudara tidak bisa tahan untuk memberitakan firman Allah. Untuk memberitakan Injil Allah. Dan saya percaya Roh Kudus akan mengerjakannya. Kuasa Roh Kudus diberikan untuk memperlengkapi kita dalam menyelesaikan tugas-tugas Allah. Mengapa kita harus diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi untuk menyelesaikan tugas ilahi? Karena tugas Allah selalu sangat besar dan melampaui kemampuan kita untuk melakukannya, untuk mewujudkannya. Kalau tanpa kuasa Roh Kudus kita tidak mungkin bisa menyelesaikan amanat agung. Kalau tanpa kuasa Roh Kudus kita tidak mungkin bisa memperluas kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Kalau tanpa kuasa Roh Kudus, gereja tidak mungkin bisa memanifestasikan kuasa kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Kalau tanpa Roh Kudus, kita tidak mungkin bisa menyelesaikan tugas-tugas Allah selama kita hidup di atas muka bumi ini. Kuasa Roh Kudus tidak diberikan untuk sekedar kita bisa mengalami sensasi rohani. Apalagi untuk kepentingan diri sendiri. Tidak. Saya pernah mendengar seorang pengkhotbah berkhotbah seperti ini. Kalau saudara dipenuhi oleh urapan Roh Kudus, kalau saudara dipenuhi oleh urapan Roh Kudus, saudara mimpin perusahaanmu akan boom. Dalam hati saya bertanya, kapan Roh Kudus diberikan untuk bisa bikin perusahaan kita boom? Nggak ada loh saudara di dalam Alkitab. Tapi kesalahan orang Kristen memang begitu. Semua yang Tuhan berikan buat kita, semua kita pakai, kita eksploitasi untuk kepentingan kita sendiri. Tuhan berikan kuasa Roh Kudus
supaya kita bisa menjadi saksi, supaya kita bisa menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, lalu kita pakai kuasa Roh Kudus untuk bikin boom usaha kita. Aku. Bayangkan betapa egoisnya hubungan kita dengan Tuhan. Maksudnya kita yang egois. Sementara Tuhan memikirkan kita dan pekerjaannya, kita juga memikirkan kita dan pekerjaan kita. Uangmu adalah uangku, uangku adalah uangku. Tuhan berikan kuasa iman kepada kita untuk memperlengkapi kita menyelesaikan tugas. Kita pakai kuasa iman kita untuk memenuhi kebutuhan kita. Untuk bisa kita punya rumah, punya mobil, pakai kuasa iman. Untuk semua aku. Orang Kristen ini paling pinter membelokkan semua yang dari Tuhan untuk kepentingannya sendiri. Maafkan kalau saya harus mengecewakan saudara. Tapi begitulah, dari situlah kita harus bertobat. Maksudnya begitu, termasuk saya. Semua yang Tuhan berikan dalam hidup kita, bukannya kita pakai untuk menggenapi rencana Tuhan, untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan, semua kita pakai untuk kepentinganku. Saudara lihat deh, analisa kehidupan orang-orang Kristen sehari-hari. Ada nggak orang Kristen yang suka ngomongin firman, yang suka ngomongin Yesus, yang suka ngomongin Tuhan? Orang Kristen lebih suka ngomongin duit atau ngomongin Tuhan? Lebih suka ngomongin berkat atau rencana Tuhan? Lebih suka ngomongin mujizat atau amanat agung? Selamat siang semuanya. Saya agak begah dengar orang Kristen itu kalau ngomongin Tuhan, bukan untuk Tuhan. Ngomongin Tuhan untuk kepentingan aku lagi. Contoh misalnya, bersaksi, oh Tuhan luar biasa lah. Kalau kita berdoa Tuhan pasti jawab doa kita. Tuhan luar biasa. Kalau kita berdoa, Tuhan pasti jawab doa kita. Jadi Tuhan luar biasa kalau jawab doa kita. Nggak pernah saya dengar orang Kristen ngomong kayak gini, Tuhan itu luar biasa. Kuasanya dahsyat luar biasa. Dan kita percaya dengan kuasa Allah yang luar biasa dahsyat itu, kita akan bisa menyelesaikan amanat agung. Kita akan bisa menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Harusnya orang Kristen ngomong gitu dong. Jangan ngomong Tuhan tapi ujung-ujungnya aku lagi. Betapa egoisnya kita. Betapa selfishnya kita. Kalau Tuhan tidak membelas kasihani kita, tidak menerangi kita, kalau Tuhan tidak menebus kita, kita binasa saudara. Kita ini orang-orang yang super duper egois. Yang kita pikirkan cuma aku, dan aku. Yang kita pikirkan cuma kepentinganku, kepentinganku. Jarang kita mikirkan kepentingan Tuhan. Bahkan kalaupun kita pelayanan, yang kita pikirkan bukan kepentingan Tuhan, kepentingan kita. Kiranya Tuhan mengampuni kita dan memberikan kita anugerahnya untuk memahami siapa kita, siapa Tuhan. Untuk mengenal Tuhan lebih baik lagi saudara-saudara. Amin. Orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti menjadi saksi. Baik lewat perbuatan maupun lewat pemberitaan. Pertama-tama lewat hidupnya. Pertama-tama lewat perbuatannya dia menjadi saksi. Tapi tidak cukup sampai di situ. Orang yang dipenuhi Roh Kudus juga tidak bisa tahan. Dia akan menjadi saksi lewat pemberitaannya. Ada orang berkata, yang penting hidupku jadi saksi. Aku nggak mau buka mulutku untuk memberitakan firman. Itu salah juga saudara. Hidupmu harus menjadi saksi, mulutmu harus menjadi saksi juga. Halo? Hidupmu harus menjadi saksi, perbuatanmu
harus jadi saksi, tapi pemberitaanmu harus juga jadi saksi. Jangan sampai sehari-hari saudara bicara yang keluar ribuan kata, jutaan kata. Menurut para ahli, wanita bicara jauh lebih banyak daripada pria. Saya nggak tahu apakah itu benar atau tidak. Katanya wanita itu harus menghabiskan berapa? 500.000 perkata per hari ya? Ada yang tahu? Yang wanita pernah ngitungin? Enggak. Kalau nggak salah, wanita itu harus mengeluarkan 500.000 kata per hari minimal. Kalau dia belum keluarin 500.000 kata per hari, kepalanya pusing-pusing. Makanya para suami jangan heran kalau tiba-tiba istrimu berkata, aduh pusing pak, kurang ngomong itu, perlu ngomong. Wanita lebih penting banyak ngomong daripada banyak duit. Enggak ya? Enggak. Oh salah. Nggak mau terima itu. Mau banyak duit juga dong. Ya udah, wanita sukanya banyak ngomong dan banyak duit. Nggak ada amin juga, ya sudahlah, nggak usah. Para wanita, dari 500.000 kata yang kau keluarkan setiap hari, coba tolong dibedah isinya apa aja. Jangan-jangan isinya cuma ngomongin orang, jelek-jelekin orang. Ada orang-orang yang suka menjelekkan orang yang tidak dikenal kepada orang yang tidak dikenal juga. Ada loh. Saudara baru ketemu orang, saudara nggak suka orang itu, saudara jelekin orang yang saudara belum kenal itu kepada orang yang tidak mengenal dia. Saudara kenal orang ini tapi dia tidak kenal ini, tapi saudara ceritain ini kepada ini yang tidak mengenal dia. Saya tanya, apa fungsinya? Apa manfaatnya? Orang dia nggak kenal dia, lu ceritain dia ke dia yang nggak kenal dia, buat apa? Hah? Nggak ada gunanya. Buang waktu, buang energi, buang kata. Selamat siang para wanita. Apakah saya masih bisa lanjut? Kalau 500, kalau engkau harus berkata-kata 500.000 kata per hari, pastikan 500.000 kata per hari itu isinya firman Allah semua. Tidak ada amin, saudara. Luar biasa. Saya pikir aminnya akan menggelegar gitu, ternyata kosong, saudara. Coba saya ulangi. Bayangkan saudara, kalau 500.000 kata per hari yang saudara keluarkan isinya adalah firman Allah semua, Yesus Kristus semua. Nggak ada amin juga, saudara. Luar biasa. Saya nggak mau ulangi untuk yang ketiga kalinya karena saya khawatir tidak ada amin lagi dan saya akan kecewa. Kata saksi berasal dari kata Yunani martis. Dari kata martis kita mendapat kata martir. Jadi seorang saksi sebetulnya adalah orang yang rela menyerahkan hidupnya bagi Tuhan untuk menyelesaikan rencana Allah. Seorang saksi adalah seorang yang rela mengorbankan hidupnya demi dapat menyaksikan apa yang telah Yesus kerjakan bagi semua orang di muka bumi ini. Itulah seorang saksi. Seorang saksi itu perbuatannya kudus, perbuatannya menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Amin. Seorang saksi itu pemberitaannya Yesus Kristus adalah Allah yang telah menjadi manusia. Nah, perhatikan baik-baik,
Pemberitaan yang harus kita beritakan adalah bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang telah menjadi manusia. Dia telah mati, dia telah bangkit dan naik ke sorga. Dan siapapun yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi akan diampuni dosanya dan akan menjadi anak Allah serta pasti hidup kekal. Itulah pusat pemberitaan kita. Nah, jangan salah antara pemberitaan dan tanda. Mujizat, tanda-tanda heran dan mujizat itu adalah tanda. Kuasa mujizat adalah tanda yang menyertai pemberitaan, tapi bukan pemberitaan itu sendiri. Apa yang saya maksudkan? Kesalahan kita selama ini adalah tandanya yang jadi beritanya. Jadi yang kita beritakan apa? Ikut Yesus pasti diberkati. Ikut Yesus terima mujizat. Ikut Yesus disembuhkan. Tandanya jadi beritanya, lalu tanda yang menyertai ini jadi hilang. Ya. Kesalahan kita selama ini adalah kita beritakan Injil, ayo ikut Yesus pasti diberkati. Ikut Yesus pasti dapat mujizat. Ikut Yesus pasti disembuhkan. Itu bukan beritanya, itu tanda yang menyertai. Kalau engkau menyampaikan beritanya, maka tanda ini akan menyertai saudara. Tanda-tanda heran dan mujizat akan menyertai pemberitaan saudara. Bukan menyertai saudara. Karena kalau saudara tidak memberitakannya, maka tandanya tidak menyertai pemberitaan. Karena tanda itu diberikan untuk menyertai pemberitaan, bukan menyertai saudara. Kalau saudara tidak memberitakan, ya tidak ada tanda yang menyertai. Tapi jangan jadikan tanda sebagai berita. Beritakan Injil yang benar. Belajar dari Yesus. Apakah Yesus menyembuhkan orang sakit? Iya. Apakah Yesus mengusir setan-setan? Iya. Tapi Yesus tidak pernah memberitakan itu. Lihat khotbah di bukit. Khotbahnya Yesus. Yesus khotbah itu tentang apa? Kerajaan Allah. Itu inti berita Yesus, kerajaan Allah. Bukan kesembuhan, bukan mujizat, bukan berkat. Itu tanda yang menyertai. Jadi tolong setelah hari ini kita jangan salah konsep lagi. Tanda bukan berita dan berita bukan tanda. Tanda seharusnya jadi tanda dan berita seharusnya jadi berita. Kalau tanda kita jadikan berita, tandanya jadi hilang. Kalau tanda kita jadikan berita, nanti akhirnya beritanya cuma jadi tanda. Tandanya cuma jadi berita, gitu kira-kira saudara. Tanda dijadikan berita, jadi beritanya cuma tanda, tandanya cuma berita, ya gitulah kira-kira. Jadi tandanya cuma ngomong-ngomong, tapi nggak ada buktinya gitu loh saudara. Karena yang kita beritakan tandanya. Beritanya hilang, tandanya juga hilang. Nah hari ini kita tidak boleh salah lagi. Kita harus memberitakan Yesus Kristus itu anak Allah yang jadi manusia. Dia telah mati, dia telah bangkit, dia telah naik ke surga. Dan siapapun yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan diselamatkan, akan diampuni dosanya, dan akan masuk surga, akan mendapatkan hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengorbankan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus namanya, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan menerima Yesus Kristus, kita mendapatkan jaminan bahwa kita akan mengalami kebangkitan tubuh sebagaimana Yesus telah mengalami kebangkitan tubuh. Jadi kita akan hidup kekal bersama dengan Yesus. Dengan tubuh kita ini, hanya tubuhnya sudah berubah nanti menjadi tubuh kemuliaan. Amin saudara-saudara. Apakah kita akan menyembuhkan orang sakit? Iya. Apakah kita akan mengusir setan? Iya, tapi itu bukan pemberitaan kita. Kalau kita memberitakan pemberitaan yang benar, maka tanda yang benar akan menyertai kita. Tapi kalau kita memberitakan berita yang salah, tanda yang benar tidak menyertai kita, saudara-saudara. Beritanya benar, tandanya benar. Beritanya salah, tandanya salah. Amin, saudara-saudara. Tapi bisa nggak Pak, kita beritakan tanda, tapi terjadi tandanya? Bisa saja, tapi sadarkah saudara, orang-orang masuk ke dalam gereja,
orang-orang dibaptis air, orang-orang terima baptisan Roh Kudus lalu berkata dipenuhi oleh Roh Kudus karena berkata-kata dengan bahasa roh, tapi mereka mengikut Yesus karena tanda. Mereka mengikut Yesus karena mujizat. Mereka mengikut Yesus karena berkat. Karena kesembuhan, bukan karena Yesus. Saudara bisa mengikuti saya karena saudara mau berkat. Karena kalau ikut saya bisa dapat berkat. Saudara bisa mengikuti saya karena mau mujizat. Karena kalau ikut saya bisa membuat mujizat untuk saudara. Betul? Saudara bisa ikut saya karena saudara mau sembuh. Kalau saya doakan siapa tahu sembuh, kan gitu kira-kira saudara. Tapi saudara tidak boleh ikut saya karena hal itu. Saudara harus mengikuti saya karena siapa saya. Saudara harus mengikuti Yesus karena siapa Yesus. Bukan karena berkatnya, bukan karena tandanya, bukan karena mujizatnya. Makanya Yesus seringkali menepi dari kerumunan orang banyak. Satu kali Yesus berkata, mereka itu cari aku cuma mau roti. Karena baru kemarin bikin mujizat roti berlimpah-limpah, lebih 12 pakul, 5.000 orang makan sepuasnya. Bikin restoran makan sepuasnya di tengah padang gurun. Lebih 12 pakul. Yesus bilang, Yesus menyingkir dari kerumunan orang banyak. Yesus bilang, mereka itu cari aku cuma mau roti. Kalau mereka tidak dapat roti, mereka tidak cari aku. Mereka tidak mengejar aku. Mereka tidak ikut aku. Pertanyaan saya, saudara ikut Yesus karena apa? Saudara ikut Yesus karena mau roti atau karena Yesus? Saudara melayani Yesus karena Yesus atau karena roti? Jawab. Oh gitu loh. Jadi saya tahu di situ ada orang gitu. Ada orang seolah tidak ada orang gitu. Kita harus mengikut Yesus karena siapa Dia. Karena kita mengenal Dia, Dia adalah Allah yang telah menjadi manusia dan mati di kayu salib untuk kita. Dibangkitkan pada hari yang ketiga dan telah naik ke sorga dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa menjadi imam besar agung bagi kita semuanya. Dan yang menggantikan Yesus adalah Roh Kudus. Ketika kita menerima Yesus, maka Roh Kudus masuk dalam hati kita, menempatkan, menempelkan, menyatukan Roh Kristus, melahirkan baru roh kita menjadi Roh Kristus. Jadi yang dibangkitkan pertama-tama bukan tubuhnya tapi rohnya. Roh kita sudah dibangkitkan menjadi sama dengan Roh Kristus. Nanti pada kekekalan tubuh kita akan dibangkitkan oleh kuasa yang sama, yaitu kuasa Roh Kudus. Menjadi tubuh yang sama dengan tubuh kebangkitan Kristus. Rohnya sekarang sudah Roh Kristus. Tubuhnya juga nanti akan tubuh Kristus. Jadi baik hidup dan mati kita adalah Kristus. Roh dan tubuh kita adalah Kristus. Jangan datang ke gereja untuk mencari berkat. Jangan datang ke gereja untuk mencari mujizat. Datang ke gereja untuk mencari Yesus. Datang ke gereja untuk mengikut Yesus. Karena berkat ada di dalam Yesus, mujizat ada di dalam Yesus. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Jangan cari tambahannya. Yang namanya tambahan, boleh ada, boleh enggak. Tapi yang utama harus ada. Betul, saudara? Saudara beli sabun, dapat piring. Ketika datang ke customer service yang bilang, maaf mak, piringnya sudah habis. Ah, gimana sih? Udah saya nggak mau beli sabunnya. Mbak, piringnya ada. Ya udah saya ambil piringnya, sabunnya nggak mau. Kan nggak gitu, saudara. Yang penting utamanya itu loh. Bukan cari tambahannya. Tambahan boleh ada, boleh enggak. Yang kita butuhkan adalah yang utama. Yang utama apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya yang dibutuhkan. Semua yang kita butuhkan. Mujizat, berkat, kesembuhan dan sebagainya. Itu tambahan. Tambahan boleh ada, boleh enggak. Kalaupun tidak ada, kita tetap akan mengikuti Yesus.
Makanya orang dulu itu kalau nyanyi hebat-hebat saudara. Aku ikut Yesus, Juru selamatku. Aku ikut Yesus, Dialah Tuhanku. Dia memanggilku menjadi hambanya. Ketinggian sih. Memberitakan Injil ke seluruh dunia. Kalau orang sekarang nyanyi apa? Kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah. Oh, haleluya. Dan memperluas daerahku. Kita paling senang lagu kayak gini nih saudara. Dan kiranya, apa lagi? Michael? Oh, kamu nggak tahu juga. Kalau Michael nggak tahu, tidak akan ada yang tahu. Itu pusatnya. Pusat dari lagu-lagu rohani. Dari yang jadul sampai yang masa kini, dia tahu. Makanya kalau saya cipta lagu, saya tanya dia, Mike pernah dengar lagu ini enggak? Kalau dia bilang enggak, berarti aman. Berarti lagu itu memang belum pernah ada di dunia. Kita suka berkat, tapi bukan itu yang kita cari. Saya juga suka berkat, tapi bukan itu yang kita cari. Kita cari produk utamanya, kerajaan Allah dan kebenarannya. Biarlah hari ini kerajaan Allah dan kebenarannya datang dalam segala kemuliaannya dalam hidup kita. Amin, saudara-saudara. Mari bangkit berdiri sama-sama. Saya nggak mau nyanyi lagu Yabes, oke? Itu cuma lagu contoh tadi. Lalu kita minta lagi sama Tuhan, apa? Urapi aku Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Saya doa dalam mempersiapkan khotbah ini, saya doa supaya Tuhan benar-benar memberikan pencurahan Roh Kudus yang sejati kepada kita. Kepenuhan Roh Kudus yang sejati kepada kita, yang tandanya bukan cuma bahasa roh. Kita harus memperbaharui gerakan Pentakosta. Kita akan beri nama Pentakosta Reborn. Selama ini kita cuma tahu tanda kepenuhan Roh Kudus adalah bahasa roh, tapi hari ini kita berdoa supaya Tuhan memenuhi kita dengan rohnya, dengan tanda bahasa roh, kekudusan, dan menjadi saksi. Amin. Gimana? Refnya? Oke, dari awal aja supaya gampang. Kami datang, panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang lelah dan terbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi dan terbuka. Semua tersaksinya. Urapi kami Tuhan, dengan urapi kami Tuhan,
Kepenuhan roh terjadi atas kami. Kepenuhan roh terjadi atas kami, terjadi atas kami, terjadi atas kami, terjadi atas kami. Roh Kudus memenuhi hidup kami, sepenuhnya memenuhi hidup kami. Shandara lama lama ya syaka, karama lama ya syaka, lama ya syaka. Shandara lama lama ya syaka, lama syaka, lama syaka. Ura lama lama ya syaka, lama syaka. Ura lama syaka, lama syaka, lama syaka. Ura lama ya syaka. Bapak, hamba berdoa pada hari ini, biarlah kami semua Jemaat Living Christ dipenuhi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Sejak hari ini dan seterusnya, kami penuh dengan Roh Kudus. Biarlah tanda-tanda itu menyertai kami semuanya. Kami berkata-kata dengan bahasa yang lain. Kami menghasilkan buah kekudusan dan buah. Kami menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Orang-orang menyukai kehidupan kami, supaya mereka melihat Tuhan dalam hidup kami. Orang-orang yang berjumpa dengan kami akan berjumpa dengan Tuhan. Haleluya. Shantara lamaya shantara. Haleluya. Jesus, Jesus. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi, penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua dan teguhkan semua kesaksian, dan teguhkan semua kesaksian, dan teguhkan semua kesaksian. Ini yang menjadi doa kami, Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Biar tanda kepenuhan Roh Kudus itu akan dimunculkan dari hidup kami. Ampuni kami kalau selama ini kami merusak nama Roh Kudus. Karena kami hanya berbahasa roh, tapi tidak memunculkan buah roh, tidak menjadi saksi Tuhan. Hamba berdoa sejak hari ini, kepenuhan Roh Kudus yang sejati ada pada kami. Kepenuhan Roh Kudus yang sejati turun atas kami, Tuhan. Kami bukan sekedar berbahasa roh, tapi kami juga berbuah roh. Dan kami menjadi saksi Tuhan. Dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi, kami menjadi saksi-Mu untuk memberitakan firman Allah. Kepenuhan Roh Kudus di dalam kami membuat kami tidak bisa tahan mulut kami untuk tidak memberitakan firman-Mu, Tuhan. Pada hari ini Engkau memenuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Dan hamba berdoa, hamba percaya firman-Mu dalam Kisah 4 ayat 31 akan digenapi dalam hidup kami. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Di dalam nama Yesus, termeterai dalam hidup kami, termeterai dalam hidup kami. Sejak hari ini kami adalah pemberita Injil-Mu, kami adalah pemberita firman dengan berani. Semua ketakutan dikalahkan, ditaklukkan dalam hidup kami.
Tuhan tidak memberikan kepada kami roh perbudakan yang membuat kami takut lagi. Tapi Tuhan memberikan roh yang membangkitkan kuasa, kasih dan ketertiban dalam pikiran kami. Hamba berdoa meteraikan firman-Mu, meteraikan kepenuhan Roh Kudus yang baru dalam hidup kami. Dan hamba percaya sejak hari ini setiap jemaat Living Christ yang Engkau penuhi dengan Roh Kudus akan memunculkan tanda kepenuhan Roh Kudus. Mereka bukan hanya berkata-kata dengan bahasa roh, tapi juga mereka akan menghasilkan buah roh, dan mereka akan menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada dan kemanapun mereka pergi. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami, meteraikan kepenuhan roh itu dalam hidup kami. Dan sejak hari ini semua kami menjadi baru sama sekali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pekerjaan Roh Kudus-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam satu nama, nama yang kami puja, yang kami sembah, nama yang telah mati dan bangkit dan naik ke sorga, nama yang olehnya kami dapat diselamatkan, nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Allah di atas segala Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang agung, yang ajaib, kami berdoa. Haleluya. Dan semua kita berkata amin. Berikan pujian bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Yes. Haleluya. Haleluya. Biar nama Tuhan dipermuliakan terus dalam hidup kita, lewat hidup kita. Kita tidak sekedar menjadi orang Kristen yang rajin ke gereja, tapi kita memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan surga dan menjadi berkat bagi orang banyak. Haleluya. Besok ada TMB, jangan lupa saksikan. Saya hanya minta waktu saudara 15 menitan. Saya kasih pesan-pesan singkat. Kalau mau lebih singkat lagi, ada video suara iman yang cuma 1 menit tiap hari. Tapi saya percaya semuanya itu akan memperlengkapi saudara menjadi orang Kristen yang sejati. Amin. Kita sudah bosan dengan kekristenan yang suam. Kita mau kekristenan yang sejati muncul dari hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Selamat siang semuanya. Tuhan memberkati semuanya. God bless you all.